Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pertama untuk pengenalan dengan Skillab. Kita mulai dengan menjalankan Skillab. Yang akan tampil adalah seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada kotak besar di tengah. Ini kita sebut sebagai kotak konsol. Di kotak konsol ini kita bisa mengerjakan berbagai operasi aritmetik, kemudian atau operasi-operasi yang lain juga. Kemudian di sebelah kiri ini adalah tempat kita untuk menjelajah file. Kemudian di sebelah kanan atas di sini ada kotak untuk menampilkan daftar ubah. Di bawahnya ada kotak untuk menampilkan daftar perintah yang sudah pernah diberikan kepada Skillab. Oke, sekarang kita langsung mengenal satu komponen utama di Skillab. Di sini ada kotak konsol. Oh ya, Skillab yang saya gunakan sekarang adalah Skillab 6.0.2, sementara pada saat ini Skillab sudah merilis yang 6.1. Ya. Nah, kemudian di kotak konsol ini lihat di sini ada kursor yang kedap-kedip, tandanya dia sudah siap menerima perintah. Perintah apa yang kita bisa berikan di konsol ini? Di antaranya yang sederhana adalah perintah untuk penghitungan operasi aritmetik biasa seperti halnya kita menghitung di kalkulator. Contoh misalkan kita masukkan 2 ditambah 3. Lalu langsung kita tekan enter, maka yang keluar adalah angka 5. Di sini perlu diperhatikan angka 5 disimpan oleh Skillab di dalam variabel yang sudah mereka miliki, yang sudah dia miliki, yaitu variabel ANS. Angka 5 sebagai hasil perhitungan operasi penjumlahan ini disimpan di dalam variabel ANS. Maka di dalam tabel di sini akan tampil ada variabel bernama ANS bernilai 5 dengan tipe double. Untuk saat ini untuk tipe double visibility lokal ini tidak perlu kita perhatikan dulu. Yang penting di sini terlihat sekarang bahwa Skylab sudah menyimpan variabel 5 ini. Oke, ini contoh sederhana bagaimana kita memanfaatkan konsol. Kemudian komponen penting yang kedua yang perlu kita kenal dari Skylab ini adalah Skinote. Gimana mengucapkannya nih? Skinote kita sebut aja gitu ya. Bisa dibuka dengan mengklik icon di sini atau kita buka dari ini dia ya. Bagian application di atas ini, dari menu application paling atasnya ada Skinote. Langsung kita buka. Ya. Kita menuju ke Skinote dulu. Di sini Skinote ini kita gunakan untuk menulis kode program secara rapih, kita tulis di sini. Lalu bisa kita save, kita simpan ke dalam suatu file, lalu nanti file itu kita eksekusi, begitu. Nah, contoh seperti ini tadi. Sekarang misalkan kita mau menjumlahkan 2 ditambah 3 tadi, 2 ditambah 3, tapi kita simpan, kita minta dia disimpan di variabel yang kita definisikan sendiri, yaitu variabel X. Berbeda dengan yang tadi, kalau tadi kan kita tidak menentukan variabel untuk menyimpan 2 plus 3 ini. Maka Skylab langsung menyimpannya di variabel ANS. Sementara ini 2 tambah 3 kita minta disimpan di variabel X. Kemudian kita tampilkan nilai variabel X itu ke layar, gitu ya. Dengan perintah DISP ini. Kita sebut aja perintah display ini. Oke, kalau sudah kita save dulu file ini dia. Kemudian misalkan kita taruh di sini di folder ini, kita buat folder baru saja. Anda boleh menyimpan di folder manapun ya. Misalkan ini tutorial. Kita klik. Lalu mana file? Nah, ini dia folder tutorial, lalu kita tuliskan tutorial
1. Nanti akan di-save dengan ekstensi .sce. Oke, kita klik OK, maka di sini lihat tutorial.sce. Ini adalah daftar kode programnya. Di baris pertama X sama dengan 2+3, di baris kedua ada perintah display X. Sekarang kita eksekusi dengan menekan tombol, mengklik tombol ini ataupun yang tengah ini bisa. Tapi kalau yang tengah otomatis akan men-save tanpa konfirmasi. Kalau yang kiri dia butuh konfirmasi dulu dari kita. Sekarang kita klik aja yang kiri. Lihat, langsung dia hasilkan nilainya adalah 5. Sudah tampil di konsol di sini. Coba kita lihat di daftar peubahnya. Di sini ada peubah baru X yang tadi kita definisikan, nilainya juga berisi 5. Gitu. Di konsol ini, karena ini sudah tersimpan, variabel ANS itu 5, variabel X isinya 5. Kita bisa panggil juga variabel-variabel tadi. Misalkan kita panggil variabel ANS. Kita ketik ANS, tekan enter, dia akan menampilkan isinya variabel ANS ini. Begitu juga variabel X, bisa kita panggil di sini X. Kita tekan enter, maka akan muncul isinya 5. Ya, itu pengenalan mengenai Skinote dan konsol. Kemudian tadi ada daftar peubah di sini. Sekarang kita mengenal satu fasilitas dari Skylab, yaitu adanya fasilitas help. Bisa diakses dari tombol yang ini, help browser, atau kita lihat dari menu di atas ini yang paling kanan. Gitu. Oke, untuk praktisnya kita klik yang ini saja. Maka akan muncul halaman ini. Bukan halaman, muncul kotak baru di sini, help browser. Kita bisa menggunakan fitur pencarian di sini, ada tombol ini, kita klik. Misalkan kita mau mencari perintah SQRT, ketik enter, maka dia akan muncul. Dia di sebelah kanan ini adalah keterangannya, bagaimana caranya kita menggunakan perintah SQRT tadi. Dan di bawah termasuk ada contoh penggunaannya. Gitu ya. Jadi ini jendela browser bisa kita manfaatkan. Kemudian yang terakhir, fitur yang penting harus kita kenal juga bahwa Skylab juga bisa menampilkan grafik. Maka kita perlu membuat kode grafiknya, kode untuk menampilkan grafik. Kita buat saja di Skinote. Skinote tadi ya. Oke. Misalkan ini kita ganti saja. Kita coba buat dulu. Mengenai makna dari kode-kode ini nanti dibahas pada saatnya ya. Z sama dengan F. Kita mendefinisikan suatu fungsi. X, argumennya ada 2. Kemudian fungsi tersebut kita definisikan sebagai X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita berikan nilai X-nya. Linspace min 1 sampai 1 sebanyak 10 data. Y juga linspace space, katakan min 2 sampai 2 juga harus sama 10 data. Kemudian Z nya adalah hasil evaluasi dari fungsi F itu dengan argumennya adalah X dan Y ini. Kemudian terakhir kita bersihkan dulu kalau ada grafik pakai CLF. Kemudian terakhir kita tampilkan grafiknya dengan data-data X, Y, dan Z ini. Gitu. Sekarang coba kita save. Kita lihat. Nah ini dia. Ini adalah jendela grafik yang akan tampil kalau kita berikan perintah untuk menampilkan grafik. Dalam hal ini adalah perintah serve ini. Ya. Tapi tidak hanya serve, ya, nanti bisa berbagai macam perintah yang akan menampilkan grafik ini. Oke, jadi secara umum ada 4 bagian penting yang perlu kita pahami, yaitu tadi adalah konsolnya, konsol ini. Kemudian yang kedua adalah
Keynote-nya ini dia. Yang ketiga tadi adalah help browser ini, dan yang keempat adalah jendela grafik ini. Itu 4 bagian utama yang perlu kita ketahui dari Skillab sebagai tahap pengenalan di awal ini. Baik, untuk pengenalan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.